Shalom jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini mari kita merenungi firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9 sampai 11. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Bapak Ibu, zaman sekarang kata kasih itu mudah sekali diucapkan, tapi sangat sulit diwujudkan. Kita melihat kasih dijadikan slogan, status di media sosial, bahkan dijadikan emoji. Tapi di baliknya, banyak hati yang sebenarnya haus kasih, tapi takut mengasihi. Kita takut disalahpahami, takut ditolak, takut memberi terlalu banyak, tapi tidak dihargai. Bahkan di dalam keluarga atau di gereja, kadang lebih mudah bersikap dingin daripada membuka hati. Dan di tengah dunia yang seperti ini, Yohanes menulis sebuah kebenaran yang menenangkan sekaligus menegur diri kita. Dikatakan dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan. Artinya Bapak Ibu, kasih sejati bukan teori, bukan perasaan, tapi sebuah tindakan nyata. Yohanes berkata Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah inti Injil, bahwa kasih Allah itu bukan hasil usaha manusia yang naik kepadanya, tapi justru adalah inisiatif Allah turun kepada manusia. Kita tidak mengasihi agar Allah mau mengasihi kita. Justru Allah lebih dahulu mengasihi kita, bahkan saat kita masih berdosa. Kasih itu tidak menunggu kita layak, tapi datang untuk menjadikan kita hidup. Dan bentuk kasih itu bukan hanya kata-kata manis dari surga, tapi sebuah tindakan konkret, bahwa Allah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Salib adalah puncak kasih Allah yang nyata. Di situ kasih Allah bukan hanya dinyanyikan, tapi ditumpahkan bagi kita. Darah Kristus adalah bukti bahwa kasih sejati selalu mengorbankan diri. Yohanes menulis supaya kita hidup olehnya. Hidup yang dimaksudkan di sini bukan sekedar hidup biologis Bapak Ibu, tapi hidup rohani, hidup yang dipulihkan dari kematian dosa, hidup yang bersatu dengan Kristus. Artinya, kita hidup karena kasih itu sudah bekerja di dalam diri kita. Kita diselamatkan bukan karena kita baik, tapi karena kasih Allah yang berdaulat memilih untuk menghidupkan kita. Dan kasih itu mengalir, mulai dari palungan, dari atas kayu salib, terus mengalir dan memampukan kita untuk hidup seperti Kristus. Bukan hanya menerima kasih, tapi kita bisa menyalurkan kasih tersebut. Dan di ayat 11 dikatakan, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ini bukan perintah kosong. Kita dipanggil mengasihi bukan untuk membayar balik kasih Allah, tapi karena kasih itu sudah mengubah kita. Kita bisa mengasihi dengan nyata karena kasih Allah telah memenuhi hati kita Bapak Ibu. Mungkin saat ini kita berkata, saya capek mengasihi. Saya sudah berusaha baik tapi tetap disalahpahami. Saya ingin peduli tapi dunia ini terlalu egois. Saya mau memaafkan tapi luka saya masih dalam. Bapak Ibu, kasih yang diminta dari kita itu bukan bersumber dari diri kita, melainkan dari Kristus yang hidup di dalam kita. Kalau kita menatap salib, kita melihat bahwa mengasihi itu memang menyakitkan, tapi disitulah kehidupan sejati dimulai. Kasih Allah yang nyata tidak berhenti di gereja atau di keluarga Bapak Ibu, tapi kasih itu harus menjadi kesaksian nyata di tengah dunia yang terluka. Mungkin dunia tidak membaca Alkitab, tapi dunia membaca hidup orang percaya. Ketika kita mengampuni, kita menolong, kita menghibur, kita sedang berkata, beginilah Allah mengasihi dunia. Kasih yang benar selalu bersumber dari kasih Allah, dan kasih yang benar selalu mengarah kembali kepadanya. Bapak Ibu, di
Di bulan Desember ini, Natal dan masa Advent mengingatkan kita, kasih sejati turun dari surga ke bumi, bukan sebaliknya. Bayi di palungan itu bukan simbol romantis, melainkan tindakan nyata kasih Allah yang masuk ke dunia berdosa. Dan sekarang Allah memanggil kita untuk melanjutkan kasih itu, mengasihi dengan nyata. Mungkin lewat mendengarkan seseorang yang sedang terluka, menyapa orang yang menghindari kita, mengampuni mereka yang menyakiti, atau memberi tanpa pamrih. Itu semua adalah buah dari kasih Allah yang telah lebih dulu mengasihi kita. Kasih sejati bukan tentang kita berusaha lebih keras, tapi tentang membiarkan kasih Allah mengalir lebih dalam. Dunia ini mungkin menawarkan kasih yang palsu, tapi kasih sejati sudah turun melalui Yesus Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Engkau tidak hanya berbicara tentang kasih, tapi Engkau menunjukkan kasih itu melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, karena melalui Yesus Kristus kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan mau terus menolong kami agar kasih itu tidak berhenti di kami, tapi kami boleh menyalurkannya kepada keluarga kami, kepada lingkungan pekerjaan kami, bahkan kepada gereja. Sekali lagi Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk kelahiran anak-Mu. Biarlah kami boleh terus hidup dengan kasih yang Tuhan berikan dan terus menyalurkannya kepada orang-orang sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Kasih yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.